Kalau hemotorak berarti ada darah. Kalau pneumotorak berarti ada nanah dan udara, gitu ya. Kalau chamamil USG ada darah, ya. Tapi kalau hematorak itu disebabkan oleh traumatik, ya. Seperti yang kita terangkan kemarin. Emang ya, kita terangkan kemarin ya? Enggak? Belum. Bukan, yang di kelas. Saya nggak tahu yang mana yang udah saya jelaskan, sama masuk D3K atau S1K, saya nggak tahu. Pokoknya kemarin tuh ada yang saya jelaskan, mungkin di D3 ya, kalau nggak S1 itu udah D3. Ya. Rasanya kemarin saya pernah jelaskan. Dia hematorak karena kecelakaan yang patah itu postenya, meruptur ke luranya. Nah, hematorak itu bisa aja di bedah, kita mau lebih hasilnya bedah. Ya. Oke, ini pasangnya ke sini. Yuk, angkat tanganmu ya. Ini tangannya. Oh, ini kalau diangkat ini dibuka, ditutup aja dengan ini. Bentuknya kan tidak lubang, tidak berlubang. Ini masuknya ke sini. Ya, ini ya. Kalau ini biasanya untuk ginjal ini. Ini drainase pasien nefrektomi atau pengangkatan ginjal atau nefrolitotomi, biasanya pengangkatan batu ginjal, ya. Tidak bisa saya, Pak. Bantu, Pak. Ya. Baru kali. Ini bantu. Konek. Udah ada yang lamanya. Ini ada yang lamanya. Yang lamanya itu besinya tinggal satu. Ada aja. Ditaruh tadi mana? Ya, jadi ini bisa taruh sini, ya. Jangan kalau dia pasiennya pergi ronsen atau pergi scan, ya. Nah, ini bisa dibawa gantung di sini, ya. Ini kan tembusnya ke paru. Jadi di pinggir luka ini itu biasanya diikat dengan benang catgut ini ya. Catgut itu artinya benang untuk heating. Diikat, dibuhul, kemudian dijahitkan ke pinggir. Dia kan seperti ini nih, yang di dalam nih. Saya nggak mau buka karena saya butuh kayak gini. Diikat pinggirnya, kemudian dijahitkan di pinggir ini, pinggir luka itu, satu heating. Jadi kalau mau off drain namanya. Off drain itu artinya drainnya itu mau dicopot, dibuka. Nah, dibuka yang satu itu kemudian ditarik, ya. Pasien disuruh tarik nafas. Supaya apa? Jangan tertekan. Jadi kalau dia tarik nafas kan nggak longgar dia. Nah, gitu. Ya. Oke, sekarang kita coba. Ini di dalam apa WSD? Suction. Kotak suction. Nah, ini untuk apa gunanya? Ini untuk mengatur, ya. Kalau misalnya ini kita ganti, udah penuh misalnya. Ini ada batas-batasnya. Sini batasnya. Ini batas harus ada lisol di dalamnya 3%. Lisol. Ya. Kemudian berapa jumlah cairan paru yang keluar baru kita hitung di sini 100, 200 gitu. 1 cc 200 nih. Nanti kalau dia penuh dia akan numpuk ke sini. Ya. Udah di sampai sini dia batasnya. Bagusnya sampai sini. Kalau ini ada jarak lagi ke sini. Ya, nampak jarak ya. Kalau jarak itu gimana cara ngitungnya ya gitu ya. Oke. Berapa cairannya? 24 jam. Jadi dihitung
pemasangan WSD itu kapan, biasanya ditulis. Kemudian cairan itu akan nampak dari hari ke hari itu nampak gitu. Kita ngitung dari sana. Nah, dalam mengganti ini, misalnya kalau udah penuh ini kita lakukan fiksasinya di sini. Diklem. Jadi kenapa harus diklem? Takutnya nanti terjadi pneumotor nantinya. Masuk udara luar, kan tekanan udara luar kan kuat. Masuk ke dalam karena di dalam ini tentu lebih kecil tekanannya, ya. Nah, kemudian kalau tidak ada ini, kita bisa menggunakan artery clamp. Ada artery clamp di sini? Nggak ada ya? Korenteng. Kenapa kalau pakai ini? Orang nggak pakai ini lagi. Nggak ada artery clamp ya? Mau nggak kenal sama artery clamp ya? Saya minta artery clamp kemarin. Ya. Oke, saya sekarang saya duduk ya, mohon maaf ya. Kalau yang nggak tampak di belakang, tolong berdiri. Yang santai-santai nanti nilainya santai juga ya. Saya nggak pakai ini. Nanti ke bawah Anda dalam ini bawa nanti. Ini kalau bisa separuh aja. Nanti separuh. Ini cukup dulu. NaCl saya ada. Oke. Gunting perban nggak ada? Hah? Ada. Dalam itu. Ini bukan gunting perban ya? Ini nggak gunting perban. Yang gunting perban itu dia bulat ujungnya, bulat atas. Bukan gunting perban ya. Ya. Kalau nggak tahu, tanya. Ini gunting jaringan. Bukan gunting jaringan. Masa ini saya jadikan soalnya bukan gunting perban ya. Apa? Ini separuh aja kalau lebak. Tapi saya butuhnya yang mengisap. Ya. Nah, kemudian harusnya harus ada hand sanitizer-nya ya. Nah, saya berikan ini ya. Ya, posisi pasien biasanya mungkin tidak tahu data begini, dia agak miring sedikit begini. Nanti tolong dipegang di sini nih. Pegangan. Pasien. Nah, gitu. Ya. Pasiennya juga dia bisa miring. Ini kan pantulnya nggak bisa. Pasiennya mungkin akan begini posisinya. Ya, kalau kapasnya kan bisa dia menahan. Kalau dia kan nggak bisa. Ya. Oke, saya akan pakai handphone dulu. Sepertinya handphone cuma satu ya. Kalau satu, berarti saya sini ada bengkok satu, di sini ada klorin. Klorin itu adalah cairan untuk merendam alat-alat yang sudah on. On artinya sudah dipakai. Yang satu disediain, bagi dua. Bentar. Kalau udah mulai gue udah
semua. Saya kita bisa nyambil. Belum buka ya, Bu? Nah, ini pego, ini kan ditaruh di luar tadi. Nah, ngapain saya begini-begini caranya nih? Ini kalau hujan kayak gini nih, kalau langsung gagal hujannya. Nah, udah ini kan tadi kasar saya nggak bisa sentuh. Ini saya pakaikan. Ya, ini aman dulu karena tangan saya steril, kasar steril. Ini saya pakai dulu untuk minyakkan. Untuk kapas alkohol, kasar kapas aja. Untuk apa? Untuk membersihkan trafinya nanti. Oh, nanti bentar, saya kasih ini. Pak. Oke, udah saya siapkan semua. Baru saya ambil ini dan saya buang. Oke, sampai satu pinset. Ya. Mungkin pinset anak kamis lah ya. Sudah gini berapa? Tadi berapa? Saya basahin dulu. Makanya tidak nyaman kalau cuma satu pinsetnya handscoon-nya. Ini Pak, nggak laki sekitar ya Pak. Yo. Kepala siapa nih? Ibu Iman? Saya? Hah? Kepala saya yang kena? Telinga saya sensitif loh. Jangankan ngomong, mau lirikan matamu aja udah tahu saya ngomongnya apa. Nah, mungkin saya katakan ini, Bu, tarik Bu. Tarik Bu. Oke. Jadi kalau untuk Patan WSD ini yang pertama itu mungkin yang sudah bersih, boleh lah. Walaupun saya sebetulnya minta harus tersedia. Ini sepertinya
ya. Nah, ini kan saya nggak ubah sensor mukanya, ya. Ada yang juga satu lagi kan? Ada kan yang satu lagi? Ada. Kalau gitu saya off-kan, ya. Saya off-kan. Mana sih? Kok begini dadanya? Tapi dia ininya juga apa? Tahu gunting di luar. Ini nih. Oh, tuh. Ya. Oke. Ya. Pak, kita bersihin lagi ya. Ini kalau Anda manfaatkan untuk taruh yang steril boleh juga. Kalau kena, saya sering gitu ya, misalnya saya tidak ada alat yang standby. Ya biasanya saya sering standby juga alat-alat untuk ini perawatan luka. Saya punya alat perawatan luka ada sekitar 4 set. Karena rencana saya mau buka klinik kan. Cuma nggak keburu saya. Jadi mungkin Allah takdirkan saya tuh udah kamu ngajar aja lah dulu kan gitu kali ya. Nah jadi kalau ada keluarga yang sakit, terutama yang anehnya itu misalnya keluarga suami saya, dia Jakarta, operasinya di Padang, karena katanya ini ada ipar saya nanti yang merawat saya katanya. Jadi dia misalnya operasi 3 hari, padahal operasinya lumayan besar, laparotomi, kan? Ada pus menumpuk di peritoneum, ya. Jadi kita bersihkan gini. Oke. Nah, satu. Nggak ribet sih. Yang ribet itu mungkin kamu mempersiapkan cara mempelintir kasa yang sudah dibasahkan ini. Jangan tipis kasanya bagian bawah. Maksudnya kalau kita ke pasien begini, dia tidak menyentuh besinya, ya, ke pasien. Jadi ketutup sama kasanya. Mungkin itunya yang bikin kamu tuh akan berpikir. Tapi kalau sudah paham gimana menyiapkannya, itu akan enak, ya. Ketagihan Anda nantinya di rumah sakit mesti luka pasien, wah, ya.
Ini bagian baliknya ya. Saya ini kan. Nah, kalau sudah bersih, saya pakaikan betadine. Kalau dia ada tanda-tanda memerah, berarti kan ada tanda infeksi, ya. Mungkin Anda kasih bisa salep antibiotik ya. Kalau saya nanti ngajani kalau perawatan luka nanti dengan metcofazin, ya. Satu lagi kali. Teteskan betadine. Dah. Oke, udah selesai. Sampai saya open. Karena tadi ini kan mau balut-balut aja. Saya akan menutup luka pasien. Saya gunting dulu. Ini satu ya. Innalillahi. Jadi kalau mau nggak punya alat untuk perawatan luka, nih handscone, kamu punya handscone satu, beli NaCl, kemudian ada obat, ada plester, kemudian kasa. Udah. Nanti bawa instrumen kemana Bu? Pinsetnya kemana? Ini. Nih tempatnya, steril, bisa kamu tumpah sini, yang steril. Terus Bu, yang apanya Bu? Apa? Pinset saya nggak punya. Ini tangan. Ya, misalnya kalau untuk apa yang bisa? Cari yang bersih lah. Bersih. Tapi bukan ini ya, bukan kobokan ya. Misalnya dari plastik juga boleh. Ya, membersihkan, kamu mau rendam bunga panas bentar. Itu tempat NaCl. Nah, caranya kamu masukkan, misalnya gini, mau ambil kasa satu, kayak gini lah, saya contohkan. Rendam. Kebersihan ini berbeda. Ini akan ketemu ke luka, ini tidak boleh, ini sterilnya harus tinggi. Ya, ini. Dan itu tidak boleh diperas di dalam ini. Kalau tangan ya. Kalau pinset tadi kan nggak masalah, dia akan sama steril. Saya pindahkan ke sini, baru saya peras, kemudian saya lakukan bersihan. Nah, itu kalau kita ini, kalau di lapangan gitu, ya. Jadi jangan takut. Satu, dua, silang dia. Jadi kalau ada drain seperti ini atau di sini, pemasangan kasanya dibuat ini setengah, digunting setengah, ya. Nah, kemudian kita berarti tidak lagi menggunakan ini, jadi jangan goyang. Ini kita rendam di klorin. Kemudian kita gunakan Hepapic. Hepapic situ ada, sayangnya ada ini terhambat dia. Satu, dua, tiga, empat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Janganlah. 5,5 lah, 5,4 lah. Yang penting dia harus kedap ya, harus kedap tertutup. Ya, sedikit.
Habis ini saya tinggal enggak ya? Boleh? Mau coba silahkan. Nanti pertemuan besok 2 keterampilan lagi. Mut. Udah pandai ya? Pandai sih. Ini nanti saya punya usaha. Nah, ini kalau misalnya ini nggak ada yang metal ini kan ketutup dia kan? Nah, tutup. Satu lagi. Jadi ini ketutup semua. Ya, ini karena ada benda ini. Ya, harus terfiksasi lingkung. Jadi nggak ada yang terangkat. Ini nggak boleh, karena tidak adanya diusahakan tidak ada sirkulasi yang masuk ke daerah pemasang WC. Udah selesai saya. Jadi nanti dilihat evaluasinya, mukanya seperti apa, memerah kah, adakah tanda inflamasi ya. Kemudian cairannya keluar apa warnanya, merah kah, kuning kah. Kemudian gerakannya bagaimana, sesuaikah dengan gerakan dada, adakah ya ondulasi namanya. Ondulasi itu adalah gerakan yang mengiringi sesuai dengan gerakan dada. Nanti akan nampak gerakan di sini. Tarik dia ke atas, turun lagi, tarik ke atas, karena sesuai dengan pengembangan paru gitu. Itu namanya ondulasi, ya, ondulasi. Nah, kalau misalnya lepas benangnya itu harus lapor, karena belum waktunya ini pengangkatan misalnya. Terus kalau ini mau dibuka, mau di up, misalnya tidak ada lagi mengalir. Kemarin sudah 24 jam, diperhatikan tidak ada penambahan sekret, ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, nah ini harus mau tutup dulu, nilai 24 jam, ya. Kemarin kelompok siapa ya? Pasang WSD. Karena WSD itu, coba mau rewind, apakah di lokal ini saya ngomong WSD itu dalam mengeluarkan cairan tidak harus langsung, kecuali yang emergensi seperti pneumotoraks tadi itu harus langsung dipasang. Kalau cairan seperti pasien TB, CA paru, ya, dia sesak napas, biasanya yang pertama dilakukan terakosintesis dulu. Kenapa saya ngomong gitu kemarin? Belum lokal lain. Jadi dia sebelum pasang WSD ini dilakukan dulu pengeluaran cairannya, tidak dengan WSD dengan selang besar ini, tetapi dengan torakosintesis. Torakosintesis itu bagaimana caranya? Dudukkan pasiennya, Bu. Ya, torakosintesis ini misalnya pasien datang, ya, pasien TB, punya riwayat TB misalnya. Nah, kita cari di sini mungkin dari hasil ronsen nampak nanti yang mana mengandung cairan banyak. Nah, nanti misalnya dia di torako interkoste 67 misalnya. Nah, nanti di sini biasanya ada kita ditandai lokasinya, kemudian ini desinfeksi. Kita desinfeksi dengan betadine. Betadine bukan betadine ini. Betadine yang konsentratnya lebih tinggi, lebih pekat ya. Kemudian ada dia seperti mau tengok intraket atau aboket. Pernah lihat intraket atau aboket? Kalau kita memasang infus ada jarum yang nomor 20, 22. Nah, tapi ini needle-nya itu panjang. Ada sekitar 15 cm. Dan itu yang mau dipasangkan, ditancapkan di sini. Setelah dianestesi, diluruskan, kemudian dia akan keluar cairan itu. Ya, kalau cairannya itu keluar yang pertama, misalnya hari pertama bisa keluar 1.500 liter cc, 1.500 cc atau 1.500 ml misalnya.
Terus apakah pasien sudah mulai agak kurang sesaknya? Oh masih, kita lakukan lagi. Oh keluar lagi 1.500 ml lagi. Nah berarti kalau hari ketiga masih segitu juga keluar, pasien harus dipasang WSD karena tidak ada penurunan. Tapi kalau misalnya hari pertama kita keluarkan 150 ml, hari kedua keluarnya 700, hari ketiga cuma dapat 250, berarti pasien nggak usah pakai WSD. Untuk nyamannya ya pasien mungkin nggak juga harus pakai WSD-nya dengan secara pikal. Tapi kalau misalnya yang berkemungkinan akan ada peningkatan cairan itu terus menerus, itu adalah pasien CA biasanya, dia akan berulang. Ya, jadi harus dipasang sini piktal pemasangan. Dia sudah dipasang di dalam tadi, kemudian dibuatkan sebentuk apa ya, alat sewaktu-waktu bisa digunakan. Namanya piktal. Ya, oke, gitu kali ya. Mungkin nah itu aja kali ya, tolong dibereskan dan saya izin untuk tinggalkan tempat. Tolong dirapikan. Berkemungkinan katanya hari ini